Bella, kami dari tim Alpha Review yang saya sendiri beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok, yang ada rekan saya yaitu Pedro Valencia, yang ketiga ada juga rekan saya bernama Maisarah. Kali ini kami akan membahas tentang beda emiten PT Aman Mineral Internasional Tbk atau yang disingkat dengan kode sahamnya AMMN. Sebelum itu kita masuk pada topik pembahasan seperti yang kita tengok pada layar ini ya. Ada deskripsi bisnis, tinjauan industri, ringkasan investasi, penilaian, analisis keuangan, risiko investasi, dan tata kelola perusahaan. Lalu kita masuk ke deskripsi bisnis ini. PT Aman Mineral Internasional adalah sebuah perusahaan holding yang berdomisili di Indonesia dan melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, dan pemrosesan serta pengolahan dan pemurnian di Indonesia melalui perusahaan anak dan entitas asosiasi operasi perusahaan. Melalui anak perusahaan sendiri yaitu Aman Mineral Nusa Tenggara merupakan salah satu produsen tembaga dan emas terbesar Indonesia dengan cadangan berkelas dunia dan mengoperasikan tambang batu hijau serta mengembangkan proyek elang di Pulau Sumbawa. Seperti kita tahu sendiri, tambang batu hijau sendiri memproduksi konsentrat tembaga yang berkadar tinggi dan tentunya ada juga mengandung emas dan perak sebagai mineral pengikut. Tambang batu hijau sendiri secara kumulatif telah memproduksi 9.400 mlbs tembaga dan 9,5 juta ons emas. Juga adalah jajaran Dewan Komisaris Perusahaan, di mana Presiden Komisaris sendiri yang bernama Agus Projosasmito dan rekan-rekan. Ada juga kita lihat di sini ada Dewan Direksi Perusahaan, di mana Presiden Direktur sendiri dikepalai oleh Alexander Ramli dan jajarannya. Lalu kita bisa lihat sendiri bahwa presentasi kepemilikan saham Aman Mineral Internasional, seperti kita tahu ada PT Sumber Gemilang Persada sebesar 32,2%, Medco Energi Internasional Medco sebesar 20,9%, AP Investment sebesar 15,5%, Pesona Sukses Semarang sebesar 6,5%, Sajir 9 LLC sebesar 5,8%, Direksi sebesar 1,4%, Direksi dan jajaran, dan yang terakhir ada masyarakat sebesar 17,8%. Lalu ada juga tinjauan dan posisi kompetitif. Dari tinjauan industri sendiri kita tahu bahwa Aman mempunyai beberapa tinjauan seperti siklus komoditas tembaga dan emas, intensitas modal yang memerlukan biaya cukup besar dan mengelola tambang. Ada juga regulasi yang ketat seperti aturan tentang tata kelola lingkungan dan masyarakat. Ada juga yang terakhir adalah ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu seperti kondisi di cadangan tambang kekayaan alam itu sendiri. Lalu juga ada juga posisi kompetitif Aman seperti kita tahu sendiri. Yang pertama adalah Aman memiliki tambang emas dan tembaga terbesar kedua di Indonesia. Lalu ada juga tim manajemen yang baik dan produktif dalam mengelola tambang. Yang ketiga adalah masa usia tambang yang panjang dan eksplorasi tambang baru seperti kita tahu sendiri. Sekarang di tambang batu hijau. Sekarang ini Aman setelah mengembangkan atau eksplorasi di wilayah proyek di Cebakan Elang dan di bagian Ladam, area Ladam. Ada juga kebutuhan akan mobil listriknya semakin meningkat. Lalu ada juga smelter tembaga Aman Mineral Industri jadi proyek strategis nasional, yang dimana smelter mengubah tembaga menjadi konsentrat tembaga atau menjadi barang jadi. Lalu ada juga mempunyai cadangan emas dan tembaga yang berlimpah tentunya akibat hasil eksplorasi ini tambang. Ada juga ada investor besar di balik Aman seperti grup Medco dan juga grup Indofood. Ada juga dari yang seperti kita tahu sendiri slide berikutnya ada beberapa anak usaha ringkasan investasi, ada juga beberapa anak usaha seperti PT Aman Mineral Nusa Tenggara, ada juga Aman Mineral Integrasi, Aman Mineral Industri yang belum beroperasi, PT Aman Nusantara Gas yang belum beroperasi, Aman Nusa Property yang belum beroperasi, dan juga Aman Mineral Aviasi yang masih belum beroperasi tentunya. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan membahas penilaian dan analisis keuangan terhadap PT Aman Mineral Internasional Tbk. Ada 4 penilaian penting yang kami dapatkan di perusahaan Aman ini. Pertama yang ingin kami bahas yaitu Aman sendiri itu termasuk ke dalam kategori jajaran perusahaan dengan penilaian World Most Trustworthy Company, di mana dengan pendapatan yang lebih dari 500 juta US dollar. Serta Aman sendiri itu merupakan perusahaan tambang dan emas yang terbesar di Indonesia, menempati posisi ke-15 dari 53 negara. Dan yang kedua saya ingin bahas tentang afiliasi grup dengan grup Salim dan juga grup Medco dalam berbagai proyek ekspansi. Di antaranya ada proyek smelter tembaga Precious Metal Refinery atau PMR, di mana proyek-proyek mega besar ini mendukung Aman menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan unggul. Yang ketiga terkait dengan program pemerintah yang ingin
melakukan transformasi terhadap kendaraan dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik. Dan yang terakhir yaitu yang ingin saya soroti yaitu peningkatan laba bersih dari Aman sendiri pada semester awal ini yaitu hingga 300,04%, seiring dengan lonjakan pendapatan yang meningkat di 166,67%. Dan laba yang dihasilkan itu pada tahun ini yaitu sebesar 475,25 juta US dollar dengan pendapatan sebesar 1,54 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan membahas untuk analisis keuangan. Dari sisi nilai aset sendiri pada kuartal 2 tahun 2024, Aman sendiri itu mencatatkan nilai asetnya sebesar 10,27 miliar, di mana mengalami kenaikan sebesar 12,95% dibandingkan pada kuartal yang sama pada tahun yang sebelumnya. Yang kedua, dari sisi solvabilitas, tingkat DER-nya itu memiliki DER sebesar 102%, di mana jika dilihat memiliki utang yang lebih besar daripada ekuitasnya. Namun, jika dibahas lagi dari segi profitabilitasnya, dengan hutang yang sebesar itu mereka juga mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan dari pendapatan dan ekuitasnya itu sendiri, yaitu sebesar 30,090% dan ROE-nya sebesar 9,43%. Dan dari sisi aktivitas memiliki GPM 55,1% dan OPM sebesar 41,06%, yang dimana hasil ini menunjukkan Aman sendiri itu dapat menghasilkan laba yang cukup signifikan dari penjualan yang cukup tinggi dan operasionalnya. Nah, secara keseluruhan kita dapat melihat bahwa dari nilai aset, solvabilitas, profitabilitas maupun aktivitasnya sendiri itu cukup memuaskan dan menghasilkan indeks yang positif, sehingga kami menyarankan untuk melakukan opsi buy terhadap emiten ini. Selanjutnya saya berserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pada nomor 6, resiko investasi. Adapun bagi PT Aman Mineral International sendiri, dalam menjalankan bisnisnya mempunyai beberapa resiko investasi. Yang pertama adalah perubahan harga komoditas tembaga. Yang kedua, curah hujan di area tambang. Yang ketiga, memiliki tingkat DER sebesar 102%. Yang keempat, ada biaya eksplorasi tambang yang besar. Yang kelima, ada pengupasan tanah yang memerlukan waktu untuk menemukan dan melakukan penambangan biji. Yang ketujuh, tata kelola perusahaan dan analisis ESG. PT Aman sendiri memiliki sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi fondasi bagi keberlanjutan sebuah perusahaan. Beberapa aspek penting umumnya diperhatikan dalam tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah aspek transportasi. PT Aman Mineral International Tbk terus perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan pada publik, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya adalah akurat, relevan, dan tepat waktu. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan keputusan yang diambil. Yang ketiga, ada keadilan. Perlakuan yang adil harus diberikan kepada semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Perusahaan harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita masuk kepada ESG, analisis ESG PT Aman Mineral International Tbk. Analisis ESG menjadi semakin penting bagi perusahaan saat ini. PT Aman Mineral International Tbk sendiri sebagai perusahaan pertambangan memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam hal ESG. Yang pertama, lingkungan atau environment. Yaitu ada pengelolaan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim. Yang kedua ada sosial, yaitu ada hubungan dengan masyarakat, ketenaga kerjaan, dan hak asasi manusia.
Yang ketiga ada tata kelola, yaitu ada kode etik, anti korupsi, dan keberagaman inklusivitas. Sekian dari saya, terima kasih.